Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini adalah situasi di mana Yusuf Mansur sedang mengalami stres yang mungkin tidak kalah dengan stresnya pada event-event yang lain. Beberapa minggu yang lalu, Yusuf Mansur mengundang wali santri dari Ma'had Tahfiz Quran yang dia miliki di daerah Tangerang sana. Pada kesempatan itu Yusuf Mansur tidak bisa lagi menyembunyikan kegundahan, kemarahan, kekesalan, dan ketika itu nampak sekali dia sedang stres. Sampai dia membalikkan meja. Yang menjadi konsen Yusuf Mansur saat itu adalah dia ceritakan kepada wali santri bagaimana jumlah siswa Ma'had Tahfiz yang turun secara drastis. Kata Yusuf Mansur, saat itu tuh siswa di Ma'had Tahfiznya tinggal 70 orang. Ya seperti kita sebut atau kita ceritakan pada waktu yang lalu bahwa pesantrennya ini sudah diambang kehancuran. Dan mungkin pada penerimaan murid 2024 ini mungkin ya siswanya 24 orang lah. Kalau 24 orang ya nggak sanggup itu mengcover gitu. Mesti ada biaya-biaya lain yang harus ya mau nggak mau, misalnya gaji gurunya. Gaji guru kan sebelumnya sudah sebagian ustadznya sudah dirumahkan. Nggak peduli juga dia kalau apa ya murid nggak ada gitu. Tapi ya orang tua murid di saat itu tuh Yusuf Mansur juga bercerita bagaimana dia sudah nggak dapat uang sedekah. Sedekahnya penting buat Yusuf Mansur ini. Dia mau tampil kemana-mana sudah nggak ada panggung. Udah berapa tahun dia nggak pernah diundang untuk mengumpulkan sedekah. Oh dia kesal sekali. Dia kesal sekali. Dia menyebut beberapa orang yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Ya tapi kalau bagi kita menanggapi ini yang pertama alasan formal. Memang orang dengan Ma'had Tahfiz itu ya kalau yang didapat apa gitu. Misalnya hafal Al-Quran. Ada itu WA ke satu paling tinggi dari Ma'had Tahfiznya itu ya hafal juz amma gitu. Gak ada tuh yang hafal 30 juz. Jadi sisi sasarnya gak tercapai. Orang tua murid kan mau kan cerita Yusuf Mansur 6 bulan atau 2 bulan hafal Al-Quran. 6 bulan hafal bisa bahasa Arab dengan segala apanya gitu. Yang mengalahkan orang-orang yang belajar di pesantren selama 6 tahun. Itu kalau cerita kan enak gitu. Tapi faktanya kan nggak ada. Fakta nggak ada. Dan itu nggak mungkin juga. Orang kan diajak oleh Yusuf Mansur berhalu-halu seperti dirinya berhalu-halu. Misalnya nih, meyakinkan wali santri bahwa dia masuk perguruan tinggi ketika dia tamat dari S1 gitu, ketika umur 16 tahun. Itu yang percaya siapa gitu. Wali santri paling geleng-geleng kepala kan. 16 tahun ya. Di mana-mana orang baru paling tamat SMP. Ini katanya udah tamat kuliah. Udah S2. Kalau Yusuf Mansur mengajak orang kepada cerita yang enggak pakai nalar, tidak sehat, dalam tanda kutip, ya mungkin dibilang orang gangguan jiwa. Tapi sebenarnya jemaah yang berbahagia, selain Yusuf Mansur sedih uangnya tidak masuk, dia tidak diundang lagi, dia sudah diblokir dan diisolasi oleh umat Islam, ada lagi yang buat menyedihkan, event-event besar dia nggak diajak lagi sekarang. Nggak ada orang mau ngajak dia. Misalnya nih Departemen Agama, katanya kan dia tuh anggota masaih di situ gitu. Kalau tahun lalu dia masih bisa cuap-cuap diundang undangan raja
Arab Saudi gitu. Wah, sekarang dia nggak bisa berbicara menjual potensi atau mempromosikan keadaan dirinya. Tapi kalau kita mau melihat dengan tenang, sebenarnya ya, kalau kita bawa kepada orang-orang yang dirugikan, bagaimana orang mengajukan bermunajat doa setiap hari, itu sebenarnya efek mubahalah dari jemaah masjid kota wisata Cibubur. Mubahalah itu nyata gitu. Jelas mulai menggerogoti. Karena ya kalau kita lihat itu enggak sekaligus gitu. Misalnya enggak dicabut leton mati, enggak. Tapi dikejar lu seperti cerita makan bubur panas gitu. Diambil pinggir-pinggirnya dulu gitu. Jadi Sumansur tuh pinggir-pinggirnya digerogoti begitu. Sekarang misalnya nih Mahat Tahfiz kalau udah bangkrut, tuh dia jualan apa coba? Jualan apa dia? Mau bangun lagi, oh berat. Terus dia mau roadshow kemana dia mau pergi? Berat dia tuh. Maka dia kadang-kadang menampilkan doa seperti orang tobat gitu. Itu hanya penampilan di luar, isinya mah tetap Sumansur itu seorang yang istiqomah dengan kesesatannya atau dengan caranya meraup uang sedekah gitu, atau dengan caranya bagaimana mengambil uang dari manapun dia bisa dia dapat. Nah, dalam pertemuan itu juga dengan wali santri itu, dia juga mengatakan saya ini dituduh orang sebagai pembohong, penipu gitu. Kata wali santri kan memang begitu gitu. Enggak salah gitu kan. Itu dia emosi sekali gitu. Jadi kita lihat sekarang ini, kalau mau menyadari seperti tadi itu, ini efek mubahalah. Mubahalahnya menggerogoti dirinya. Nah sekarang nih, Mahat yang dia bangga-banggakan, Mahat Tahfiz, itu sebentar lagi gulung tikar. Kalau santrinya 20 orang misalnya, gimana menjalankannya? Kecuali Sumansur seorang mukhlis, dia ikhlas. Gitu. Ini kan otaknya tiap hari duit aja, duit. Laundry santrimu diduitin gitu, jangan makannya. Tempat tinggalnya dijual, bagaimana ini dengan fasilitas AC, kemudian dengan kamar yang begitu bersih, nanti dijual seperti jualan kamar hotel gitu. Kan berat oleh santri jadinya nih. Maka dengan jualannya yang begitu mahal, orang juga takut. Sementara nggak jauh dari situ ya orang pergi ke Kairo, murah, gratis, hasil maksimal. Ini yang terjadi. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi kalau hanya yang jualan Mahat Tahfiz. Tahfiz kan gunanya bagi orang mau menjadi syekh kalau di dunia Arab ini. Kalau nggak menjadi syekh, Mahat Tahfiz itu nggak banyak gunanya. Karena Al-Quran itu orang tahu dengan ayat-ayat hukum untuk kehidupan itu sudah memadai. Dan ini terbukti ya sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang nggak hafal Al-Quran. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi pengikut Rasulullah yang dicatat masuk surga. Ya kan? Nah jadi itulah dilema Sumansur. Jadi efek mubahalah itu terus menggerogoti dirinya. Habis ini mungkin pusat-pusat ekonominya mulai dihantam dengan sepinya orang pengunjung yang datang. Wah itu membuat Sumansur makin stres nanti itu. Makin stres dia. Waduh, kalau begini kemana dia mau pergi nih? Di dunia perkiaian gitu. Dia nggak dianggap itu. Nggak dianggap, dia udah diundang bahaya. Karena dia tuh datang seperti virus gitu. Siapa yang mau nyimpan? Ustaz-ustaz takut semua kalau ada yang bisa diidentikan dengan Sumansur, cepat-cepat dia membersihkan diri. Begitulah kenyataan sekarang kalau Allah mau menghukum gitu. Cuma Sumansur tentu nggak ada kata mau balik, dia akan tetap pada garisnya itu. Bagaimana garis mendapatkan uang dengan gampang, kemudian bohongin jemaah masjid, cerita halu-halu. Nah, kalau dulu orang mungkin ada percaya, kalau sekarang nggak ada yang percaya. Orang udah pada pinter, informasi banyak gitu. Mudah-mudahan kita ikut terus bagaimana orang-orang yang merugikan banyak orang
itu kehidupan bisa diazab Allah dengan hidup yang stres. Dan kita lihat bagaimana Yusuf Mansur keluar dari cobaan atau permasalahan yang menimpa dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.